Bagus ya. Padi untuk menilai body ini orang cari di Jakarta ya. Tugas Pak. Ini dicari. Kalau saya mau jual berapa dia bayar? Tunai 80. Ini semua nol. Berarti ya selama gelap gulita kalau mata bisa nanti saya pelajari. Das ist die älteste Punkte von Marcilla. Saya tidak kelihatan yang mobil. Tidak palit yang dekat. Prosesi penyerahan dulu, yaitu kami persilakan. Ladies and gentlemen, this is the handing over of a token of tidak mengganggu kekhidmatan acara. Dan Farhan Sultan Habibi, putra dari. Ladies and gentlemen, distinguished guests, on behalf of the Habibi, son of Ilham Akbar Habibi, Mr. Kemal Habibi and Widya Habibi, the rite of passage to adulthood for Muslim boys. And today's ceremony, Hadirin Yusuf Habibi, kami juga memohon maklum kepada Pak Zain Habibi dan Farhan Sultan Habibi dengan adat urang. We will now like to invite Ibu Intan to please lead the. Oh dia alam doa ya, orang mau tato doa ya. Lengkot taruh tutuna, matu mulala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Ahad tanggal 28 Jumadil awal tahun 1432 Hijriah, saya Ilham Akbar Habibi mewakili keluarga besar Habibi menyerahkan adat
berjenjang turun kepada para pemangku adat sebagai wujud penghargaan keluarga kepada pemangku adat dalam rangka melaksanakan khitanan anak-anak kami. Han Sultan Habibie. Adat berjenjang turun kami serahkan. Assalamualaikum. Pada hari ini Ahad 28 Jumadil Awal dengan tanggal 1 Mei 2011, kami para penaan khitanan dari kedua kedua. Torupoyo kabila tuwabu papa tutukulama ulipuru kulutato tokuwato kumulato payato dia mkreto pailo ulu mutato utilo pide lipopo ayato mahu tugat togota ranto tato ulipuru itu limutu toni oli atau hutu totuna lonan radio lonan maka beji hari pura-puranya tipi lambo berhala. Pada hari ini, Ahad 28 Jumadil Awal 1432 Hijrah, bertepatan dengan 1 Mei 2011 Miladiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ada ulipulo ibu warahmat, to tunggala matura, to moholo ibu, to lokane, to tayo loko wayama. Dukulam tadi betul-betul berkiram dari mutamaran mau lima kota mau tata itu ulang tahun tapi bio rokok sudah lo tuna lo di Tirano Madala Maton Bob. Dan kini hadirin yang kami hormati, para pemangku adat akan menjemput kedua cucunya tercinta di ruang adat. Kami persilahkan acara penjemputan. Kami pemangku adat memangku dan mempersilahkan memangku adat pusaka leluhur. Acara dilanjutkan dengan mempersilahkan melangkah kami golongan ibu bapak diajak dan diundang dengan hati yang tulus yang terjalin dengan ikrar diikat dan dipadukan. Mempersilahkan keluar dari kamar, berdiri, berkenan kiranya untuk keluar, laksana daun kencur. Dilanjutkan dengan mopo dan engo. Kalau payu lokulu Ketentuan dua negeri, negeri dipersatukan, yang dicintai dan dirindukan, melalui tidak diragukan lagi. Mati tak mau. Kami para kakenda menyambut dengan segala harapan. Dilanjutkan dengan Mopohulo'o, yaitu mempersilahkan kedua putra untuk duduk di pelaminan dengan diiringi saja. Ananda Putra Negeri pada hari ini diacarakan dan diupacarakan
Ananda dipersilahkan. Dipersilahkan duduk di pelaminan yang indah. Kami persilahkan duduk. Dan selanjutnya persilahkan Ustadz Dr. Aminullah dan Kiai. Ini adalah acara pembayatan. Kami persilakan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil khususan ad'a bai'an inda tafitang ala hadhihi al salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah fihi ajran 'azima. Al-Fath surah ke-48 ayat 10. Allah wabil khusus yang segera akan kita lakukan ini. Bai'at sendiri artinya adalah janji setia. Sifat dari bai'at untuk diperhatikan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mohon kedua ananda mengikuti apa yang akan saya sampaikan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah Rasulku. Kedua ananda pasyakan keyakinan Islam ini sampai akhir hayat. Yang kedua, sholat 5 waktu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya. Puasa Ramadan bila tiba, jalankan ia dengan baik dan tulus karena Allah. Bila mampu, zakatlah. Bila mampu, berhajilah. Itulah hal-hal pokok yang diminta oleh agama dari kita. Selebihnya, ananda, berakhlak mulialah dalam kehidupan ini. Berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berakhlak mulia kepada Rasulnya. Berakhlak mulia kepada kedua orang tua. Sayangi kedua beliau. Berbaktilah kepada kedua ibu dan bapak. Juga berbaktilah kepada keluarga. Perhatian seorang anak bagi mamahnya, bagi papahnya, bagi orang tuanya bernilai ibadah dalam agama. Menatap wajah kedua orang tua juga bernilai ibadah menurut agama Islam. Selanjutnya, berakhlak mulialah kepada sesama manusia, kepada kawan-kawan, kepada teman-teman, dan berakhlak mulialah kepada semua makhluk Allah yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصفات الأحدية أن يكون له فيها نذائر وأشباه شهده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك الهدى المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأول بما بآلك والأقوال والأعمال الإخلاص النية وتنجح لكل من الخاطرين وإياه وتسائل من سائر الأعمال مع ذا جرة وتأم جمعنا هذا من هدايا ناحية السنية ومغفرة وتجيب الأمر سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل ما أمر بك رجاء كرسالنا كراجين مواهبك الدنيا فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا ما منك رجونا. اللهم آمن الروعات وأصلح الرؤات وعظم أجر لمن جعل هذا الخير في هذه العشية. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر البلاد الإسلامية آمنا رهيا واسقنا كيتهم يا أم سيبي سبسب وروبا واغفر لناس مبارك لمولدي سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتمى واحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مكيل السبنا واستر له عيبه وأجزه وإياه وقاطبه وقارئه والساحر وأنصر وساحر وأسجار. اللهم صل على أوكام لتجعل من حقيقة الكلية ولا يوسف بمن نصرهم وأنفت وأنت مسمد تريد أن جوهريا وتحر صدور محافل المنيفة بأقول هلا. اللهم اغفر لأستاذنا وأساتذتنا والوالدين وأولادنا وعلمائنا وخلفائنا وأمرائنا ولمن علمناه إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khilafah Bila mandala jangan disimpan dalam hati. wobuma pare woro Cucunda akan dinasehati nasehati lo umulolo dengan nasihat para leluhur. mandala wa Cucunda dibekali dengan pesan matanga ila polulia diri jangan dilibatkan to akali lo manusia pada tipu muslihat manusia, boleh eto akhiria akan menyesal di akhir kemudian. matanga mali mola mahu Dirimu akan menjadi suci. di oro ta totomulahu Cucundalah yang akan menghiasinya. elai ta lomiyahu Ingatlah yang mengatakan apa laksana hilang akal. handia lo tau data Jadi cemoohan orang banyak. womuma tahulia Cucunda dibekali pesan dila tolai tak dila baka to dunia tidak kekal di dunia ini, bale bolang bola le papato ataupun yang menyimpang. maapu dila odito Bila ada yang tidak dia tepat bola lo opahito atau yang menyinggung, maapu pali-palito maaf para hadirin. bale bohu pulipio Nasihat doakan kepada kebaikan. rumah itu pilagio Yang hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mau mulai dengan suatu dalil yang berlaku untuk tiap manusia. Anda adalah Anda karena ayah Anda adalah ayah Anda dan ibu Anda adalah ibu Anda.
Karena itu Anda adalah Anda. Saya terjemahkan bahasa Inggris. There is a saying in our culture and strategy for any human being. You are yourself because your father. It depends where you are. Saya mau mulai menjelaskan mengapa saya minta dengan hormat kepada Pak Gubernur dan pimpinan adat Gorontalo dan masyarakat Gorontalo di Gorontalo dan di luar Gorontalo, di mana masyarakat di luar Gorontalo termasuk keluarga saya. Saya meminta nasihat bagaimana yang saya katakan tadi dilaksanakan sesuai dengan adat. Karena saya bukan saya, jikalau ayah saya bukan ayah saya, dan ibu saya bukan ibu saya. Dan saya harus sampai yang tadi kita saksikan adalah generasi keempat yang akarnya di Gorontalo, di Kabila. Ayah saya adalah generasi pertama yang mengambil jejak untuk melaksanakan cita-cita bangsa ini dalam suatu benua maritim Indonesia. Hidup lebih dari 500 etnik grup dengan 500 lebih budayanya, perilakunya masing-masing. Yang mengikat adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan 90% ke atas adalah melalui jalur agama Islam. Ayah saya adalah generasi pertama dari Kabila keluarga Habibie yang menentukan mengambil jejak untuk membuka wawasan, memberikan kontribusinya kepada bangsa Indonesia dengan nikahi seorang putri yang datang bukan dari Kabila, bukan dari Gorontalo, dari Jawa. Dan almarhum ibu saya tidak henti-henti menggaris bawah pada saya dan keluarga saya arti pepatah yang tadi saya katakan. Karena itu kewajiban yang saya harus laksanakan adalah hari ini dengan nasihat dari Saudara Gubernur, Ketua Orang Tua Adat Gorontalo dan Kabila, masyarakat Gorontalo, masyarakat adat Gorontalo di Gorontalo dan di luar Gorontalo. Saya ucapkan terima kasih. Boleh saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. What we have just witnessed together is the fourth generation of my family who has been introduced
to the society through our culture. It is based on the culture of Gorontalo. It is the fourth generation from my father. Because my father was the first generation to take the initiative to have a non-Gorontalo, non-Kabila. Kabila is a small village in their, what do you call it? Kabupaten, Regency of non-Gorontalo of Pone Bolano. The small, one of them. And then the family Habibie came from. But the Gorontalo is all, I think, 5 regions in Mambadia. But I'm not going to have a lecture that to be done by the government. But I want to tell you that it's the fourth generation, because my father, from his family, took the first step to marry a Japanese girl. And that is a small contribution to the face of the modern Indonesia, based on more than 500 ethnic groups in the only maritime continent, Indonesia. It's one first. It was done during the time of the 20s, where indeed this nation was in the process, after being awakened of their identity in 1908. The reason was that in 1908, the first time that the nation country, the Japanese, won the war, the battle against Russia. And it has a big impact in Asia. Everybody at that time was aware that, hey, why? Many questions has to be answered next year. All right. Terima kasih atas nama Sohibul Baik dari Bapak Habibie telah menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wazira. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Istilah manara Bapak PYI untuk Bapak PYI Habibie to ilajian Momalio di Momalio nala di Momalio Titimenga di Momalio di Ulipu. Pandangannya ke kami ada beberapa kamera. Jadi kita mempertahankan ke acara yang menurut saya baru pertama kali melihatnya ini gimana? Sejarah dilaksanakan orang Gorontalo. Karena saya berkeyakinan bahwa yang kita kejar adalah sumber daya manusia terbarukan. Berarti sumber daya manusia yang tidak habis-habisnya. Dan
tiap manusia hanya diberikan 24 jam sehari. Oke? Tetapi kok kenapa si A latar belakangnya sama dengan si B, bahkan dari satu orang tua, kok pendapatannya yang satu dalam setengah jam lebih banyak dari yang satu minggu. Karena apa? Karena daya saingnya kuat, karena produktivitasnya tinggi. Dan produktivitas itu sangat ditentukan oleh perilaku dari manusia tersebut. Dan perilaku itu sangat ditentukan oleh budaya dan agama. Itu yang saya sampaikan, iman dan takwa. Proses pembudayaan itu adalah proses nilai tambah pribadi yang dialami tiap sumber daya manusia yang berakar pada agamanya dan budayanya. Nah, karena itu agama kita sudah suatu masyarakat yang sangat beragama. Buktinya ya Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tapi tidak ditentukan harus agama mana. Nah, tetapi yang tidak kalah penting ada budayanya, dan itu harus bersinergi. Di situ peran keluarga, dan keluarga itu tidak sendiri-sendiri. Dia kan dalam suatu masyarakat ethnic group. Kita merupakan suatu masyarakat yang pluralistik, yang lebih dari 500. Nah, sekarang ini harus dilestarikan karena dia harus bersinergi. Dua elemen, agama dan budaya, dan bersinergi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia yang bisa bersinergi positif dari 3 elemen ialah budaya, agama, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia itu menjadi unggul, daya saingnya tinggi, produktivitasnya tinggi. Oleh karena itu kita harus lestarikan, harus perlihatkan bahwa tiap etnik itu punya budaya tersendiri. Tetapi yang mengikat kita sebagai masyarakat Indonesia adalah Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi Pak Habibie, di dalam Islam itu khitanan atau sunatan itu memang tidak diatur dengan adanya kegiatan-kegiatan ritual. Ya, apa korelasinya dengan budaya yang ingin dipertahankan dari budaya? Karena dengan orang kalau misalnya disunat, maka yang bersangkutan itu sudah dianggap sudah mulai proses keremajaan dan mau jadi pria, men. Dia sekaligus harus bukan saja disadarkan bahwa sunat adalah suatu kewajiban dari orang tuanya dan sebagainya, tapi diperlihatkan dasar-dasar Islam yang tadi saya sampaikan kan. Itu penting disajikan, dan itu interpretasi dari keluarga Golkar, budaya Gorontalo, budaya Gorontalo, bahwa dalam hal ini Islam lah, karena hampir 100% orang Gorontalo itu Islam. Nah, dan dia berpegang pada Al-Quran. Nah, jadi sunat sekaligus dia kasih sang kepada yang bersangkutan, ya yang tadi cukup jelas disampaikan. Nah, untuk memasyarakatkan itu yang paling baik adalah budaya. Terus karena itu saya selalu memanfaatkan proses pembudayaan yang menghasilkan kualitas iman dan takwa yang sumber daya manusia bersangkutan itu meningkat. Tapi harus diimbangi dengan proses pendidikan yang meningkatkan kualitas pengertian dan kemampuan sumber daya manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melaksanakan nilai tambah. Dan berdasarkan itu dia akan insya Allah kalau dikuasai tiga-tiga itu dia akan bersinergi positif. Tiga-tiga sinergi positif begini, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 kan, itu mau. Tapi alangkah indahnya kalau 1 tambah 1 tambah 1 bukan 3, tapi 3.000. Berarti dia sinergi menghasilkan, dan harus dihindari jangan 1 tambah 1 tambah 1 menjadi
minus 200. Itu tidak. Di situ peran budaya, perilaku manusia. Karena itu dasar waktu ya kenapa kita melaksanakan otonomi daerah. Itu harus begitu. Kebebasan pers, Anda harus melestarikan budaya masing-masing. Nah, itu dan yang mengikat kita beruntung karena 90% budaya ini dipengaruhi oleh agama Samawi, agama yang berakar pada Nabi Ibrahim atau Abraham. Dan itu nilai-nilai moral itu sama. Nah, jadi itu kita bersyukur. Walaupun kita pluralistik, ya. Jadi apa yang tadi saya perlihatkan itu ada tidak lain adalah agar supaya masyarakat kita itu sadar bahwa kita harus ya kembali melestarikan, menghidupkan, meningkatkan peranan budaya tanpa kehilangan identity sebagai bangsa Indonesia. Karena yang kita kejar adalah daya saing yang tinggi, produktivitas, dan itu hanya mungkin kalau 3 elemen bersinergi positif, elemen budaya, agama, dan ilmu pengetahuan. Itu tidak bisa. Negara Islam di Indonesia tidak ada. Kita adalah negara dari suatu bangsa masyarakat yang sangat beragama, yang percaya kepada eksistensi Tuhan yang Maha Esa. Kita juga tidak peduli ada jadi apapun asal dipilih rakyat, itu demokrasi. Dan kita memiliki budaya. Budaya Indonesia itu lebih tua. Budaya itu lebih tua dari agama. Agama itu baru 5.000 tahun. Sedangkan budaya at least 200.000 tahun. Kalau tidak lebih. Nah, jadi kita dalam hal itu harus yang benar aja. Tidak ada. Kita bukan suatu negara yang dimonopoli oleh suatu agama. Tapi dimonopoli oleh keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi orang yang mau hidup di Indonesia yang namakan dirinya ateis dan tidak percaya pada Tuhan, silakan, itu soal dia. Tapi jangan coba menghina orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan dia tidak mungkin menjadi pemimpin karena dia mau sumpah dengan apa? Kalau dia nggak percaya pada Tuhan, karena kita mulai sumpah dengan agamanya masing-masing. Jadi saudara-saudara, kita toleran. Kalau Anda tidak percaya, that's your business. Tapi jangan kacau di dalam masyarakat. Nah, begitu juga siapa saja yang berusaha untuk memonopoli dan menentukan kehidupan di sini. Bagaimana bukan saja percaya kepada Tuhan, tetapi kepada Tuhan jalannya gimana? No way. Kalau saya kaitkan dengan pluralisme yang tadi disampaikan Bapak, apakah benar untuk misalnya terkait dengan MUI ya Pak ya? Waktu di Al-Zaitun Bapak tertarik dengan karena saya tidak tahu. Yang benar, kalau saya tahu dia punya ini, saya tendang dia. Bukan saya diam, saya tendang, benar. Saya tidak tahu. Saya cuma dikatakan bahwa dia beriktikat dan niatnya adalah untuk meningkatkan SDM dan oke, saya percaya 3 elemen tersebut, why not? Good. Tapi saya tidak tahu, saya baru tahu sekarang. Kalau saya tahu sebelumnya, saya tidak boleh, saya tendang, saya lawan. Saya tahu bahwa saya di situ, tapi saya baru tahu bahwa dia itu NII. Saya baru tahu bahwa ada ide-ide NII, itu baru ada orang yang bermimpi. Ya, tapi ngapain selama dia nggak ganggu? Tapi kalau saya bilang terus terang, kalau saya tahu itu, saya tetap. Bukan saya larang, saya lawan. Karena itu tidak dibenarkan. Kita harus tegas. Ya, ya, oke. Cukup ya. Oke. Ketawa. Kamu di situ deh. Pangeran.
Oke. Namanya dari